Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi habis dari Ya. presentasi. Sudah istirahat semua ya? Belum. Iya. Apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Farel. Farel sama Umar. Dua ya. Itu nggak masuk. Event dua. Iya. Kemarin kita sudah belajar terkait dengan tekanan gas ya. Ya. Ya, tekanan gas kemarin dibagi menjadi dua. Kita review materi sebentar. Dibagi menjadi dua, yaitu ada pada ruangan terbuka dan pada ruangan tertutup. Kalau di ruangan terbuka, kemarin contohnya saat kita berada di suatu ketinggian ya. Nah, ketika kita berada di suatu ketinggian, maka tekanan udaranya akan semakin rendah. Kalau di tekanan gas di ruang tertutup, contohnya adalah pada tabung gas dan tabung oksigen. Ya. Terkait materi tekanan gas, paham semua ya? Kali ini kita akan belajar terkait dengan aplikasi tekanan zat. Ya. Pada yang pertama itu hukum Pascal pada pompa hidrolik, dan yang kedua pada aplikasi tekanan zat pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Ternyata tekanan itu juga dialami oleh tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Nah, nanti kita akan bahas. Sebelumnya, pernahkah kalian melihat pompa hidrolik di tempat pencucian mobil atau motor? Nah, ya yang di sana itu ya. Kenapa pompa itu bisa mengangkat mobil padahal mobilnya itu berat? Bisa mengangkat motor padahal motornya itu berat? Karena untuk menjawab ini contohnya ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita saksikan video berikut ya. Terdapat sebuah alat yang digunakan untuk mengangkat sebuah mobil. Alat itu bekerja menggunakan hidrolik, tapi kita belum membahas lebih jauh. Dalam teori fisika, hidrolik merupakan penerapan dari hukum Pascal. Apa itu hukum Pascal? Yuk simak video berikut ini. Hukum Pascal adalah salah satu hukum fisika yang berlaku di dalam fluida statis. Dan sebentar, kalian perlu tahu apa itu fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir, contohnya adalah zat cair atau zat gas. Nah, hukum Pascal dirumuskan oleh ilmuwan asal Prancis, yaitu Blaise Pascal. Menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida di ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Untuk lebih jelasnya, yuk simak skema percobaan hukum Pascal berikut ini. Skema ini menunjukkan bahwa adanya benda seberat W menyebabkan tekanan di piston bawahnya di bagian sebelah kanan. Tekanan pada piston sebelah kanan tersebut akan diteruskan oleh fluida ke segala arah. Tentunya, salah satu dari dinding piston yang di sebelah kiri itu akan menerima tekanan yang sama dengan piston yang sebelah kanan. Kita perlu tahu dulu rumusan hukum Pascal. Untuk mengetahui lebih dalam tentang hukum Pascal, kita perlu mengetahui formulasinya. Kenapa? Pipa yang digunakan untuk mengangkat mobil itu lebih besar daripada piston kendali atau pipa kendali. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan di piston sebelah kiri sama dengan piston sebelah kanan. Secara matematis dirumuskan bahwa P1 sama dengan P2. Pada pembahasan tekanan kita sudah tahu bahwa tekanan itu dirumuskan dengan P sama dengan F per A. Jika dirumuskan tekanan dan disubstitusikan, maka P1 sama dengan P2, sehingga F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Pada
Terus di atas, A adalah luas pengaman piston yang bisa dianggap sebagai lingkaran misalnya. Dengan demikian, secara lebih sederhana kita juga bisa tahu P itu sama dengan F per A, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Hukum Pascal memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah dongkrak hidrolik. Saat ban mobil bocor, tentu kamu membutuhkan sebuah alat yang disebut dengan dongkrak. Dongkraknya biasa disebut dengan dongkrak hidrolik. Keberadaan dongkrak berfungsi untuk menyeimbangkan mobil saat ban diganti. Siapa sangka ukuran dongkrak hidrolik itu jauh lebih kecil daripada mobil. Dengan memanfaatkan hukum Pascal, dongkrak hidrolik tetap bisa mengangkat bagian mobil yang jauh lebih besar. Prinsip kerja dongkrak hidrolik sama dengan pembahasan pada dua piston sebelumnya. Yang kedua adalah penerapan dari hukum Pascal, yaitu mesin hidrolik. Pada prinsipnya mesin hidrolik sama dengan dongkrak hidrolik. Hanya saja mesin hidrolik memiliki ukuran penambang piston yang lebih besar yang digunakan untuk mengangkat mobil misalnya. Contoh dari mesin hidrolik kita dapat tempat tadi, yaitu di tempat cucian mobil ataupun bengkel-bengkel mobil yang skalanya besar. Nah, penerapan yang ketiga adalah rem hidrolik. Rem hidrolik bisa ditemukan di mobil untuk menghentikan laju mobil yang sedang bergerak. Kamu cukup menginjak rem dengan gaya yang cukup kecil. Prinsip kerja rem hidrolik, saat kita menginjak pedal rem, gaya akan diteruskan melalui minyak menuju rem. Nah, rem itu akan menjadi rem mobil untuk kemudian berhenti. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Ada 3 dongkrak hidrolik, mesin hidrolik ataupun rem hidrolik. Tapi sebenarnya masih banyak lagi penerapan dari hukum Pascal. Berikut adalah ulasan tentang hukum Pascal. Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua. Dari video tadi, kenapa kok mobil itu bisa terangkat ya? Karena tadi apa? Adanya dorongan dari F1 ya. Ini cairan minyak atau udara. Ketika diberi gaya, maka dia akan menimbulkan gaya ya, yang lebih besar. Dengan ini A1-nya lebih kecil dan A2-nya lebih besar. Akhirnya P sama dengan P1 sama dengan P2. Di F1 per A1 sama dengan F2 tadi gaya yang kecil ya. Satuannya apa kalau gaya? Gaya agak kecil, kalau F2 gaya yang besar. Satuannya juga bukan ya. A1 luas penambang. Satuannya kalau luas meter per persegi. Yang ini luas penambang. Kira-kira ya, kalau mobil itu kan berat ya. Misalnya
kan kayak gitu. Kira 5 bulan gitu. Berapa bulan?
Saya tekankan ya untuk
Pak, kan saya pulang antum. Aku Kita dia mau presentasikan mengalami defusi ke dalam darah setelah melepaskan kedua dan membawa kedua dari jaringan ini darah mengalir menuju jantung dan perlahan di paru-paru. Ya, tadi aplikasi tekanan ada 5 ya. Ya. Pertama ada pompa hidrolik, yang kedua pengangkutan air pada tumbuhan, yang ketiga pengangkutan nutrisi pada tumbuhan, yang keempat tekanan darah manusia, dan yang kelima tekanan gas pada sistem pernapasan. Tadi pengangkutan air pada tumbuhan dilakukan oleh pembuluh. Oke. Ya, pembuluh silem ya. Yang ketiga, pengangkutan nutrisi pada tumbuhan dilakukan oleh dan yang keempat tadi tekanan darah manusia itu memanfaatkan hukum apa tadi? Ya. Terakhir tekanan gas pada sistem manusia ya, tadi oksigen akan melalui alveolus ya. Nah, alveolus akan berikatan dengan ya darah ya, berkaitan dengan darah atau kapilere. Berikatan dengan darah ya, terus nanti diedarkan ke seluruh tubuh melalui jantung. Nah, terkait dengan hukum Pascal, apakah ada yang ditanyakan? Hukum Pascal itu menyatakan tekanan yang diberikan pada fluida kemarin apa? Fluida. Siapa saya ngajak? Ya. Nah, fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan secara merata ke semua arah ya. Jadi tekanan yang diberikan pada gas atau air ya dalam ruang tertutup itu akan diteruskan secara merata ke semua arah seperti tadi ya. Sehingga dia bisa mengangkat mobil yang berat. Rumusnya ini F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F1-nya adalah gaya yang diberikan pada piston kecil ya. Gaya yang kecil, satuannya apa kalau gaya? Ya, yang kalau F2 gaya yang diberikan pada piston besar.
3 Newton. Selanjutnya A1 luas menambah piston kecil meter persegi ya. Dan yang kedua yang terakhir A2 luas menambah piston besar itu satuannya meter persegi. Untuk aplikasi tekanan pada pengangkutan air pada tumbuhan ya, paham ya? Jadi air itu dapat naik melalui pembuluh silem karena ada 3 mekanisme utama. Ya. Yang pertama ada tekanan osmotik akar, yang kedua kapilaritas data yang melibatkan sifat adhesi dan kohesi, dan yang terakhir transpirasi darah. Apakah ada yang ditanyakan? Enggak. Selanjutnya untuk aplikasi tekanan pada pengangkutan nutrisi. Nah, jadi pengangkutan nutrisi dilakukan oleh pembuluh flow ya. Nah, pada proses ini itu melibatkan perbedaan tekanan osmotik antara daun dan bagian yang memiliki konsentrasi rendah ke tempat yang memiliki konsentrasi rendah. Jadi dari daun nanti diedarkan ke batang atau ke akar. Bisa ya? Terakhir ada tekanan darah manusia ya. Tekanan darah manusia ini merupakan hukum Pascal ya. Nah, sistem peredaran darah manusia ini karena darah yang dipompa oleh jantung itu menghasilkan tekanan yang disalurkan secara merata ke seluruh pembuluh darah. Nah, jadi dari jantung akan dipompa terus lewat ke pembuluh darah. Gitu ya. Terus terakhir pada sistem pernapasan manusia. Nah, ini proses difusi, bukan difusi tapi difusi ya. Proses difusi gas ini terjadi di alveolus paru-paru. Nah, oksigen akan berdifusi dari alveolus ke dalam kapiler darah dan dia akan berikatan dengan darah. Karena adanya perbedaan konsentrasi parsial yang lebih tinggi di alveolus. Nah, sebaliknya karbon dioksida akan berdifusi dari darah ke alveolus karena konsentrasinya lebih tinggi di darah. Sehingga perbedaan tekanan ini memungkinkan pertukaran gas secara efisien selama proses pernafasan. Apakah ada yang ditanyakan terkait dengan materi aplikasi tekanan zat? Paham semua ya? Paham. Kalau paham, saya minta kalian untuk mengerjakan kuis. Soal pertanyaan dari
Temuri. Sudah semua ya? Coba mari kita simpulkan pembelajaran pada terakhir ya kali ini. Nah, kita hari ini belajar apa? Aplikasi tekanan. Yang pertama tadi pada ya pompa hidrolik. Nah, selain pada pompa hidrolik, ternyata tekanan bisa aplikasikan pada tumbuhan, ada hewan dan manusia. Contohnya kalau pada tumbuhan tadi pada pengangkutan air dan nutrisi. Terus kalau pada manusia dan hewan pada tekanan darah dan proses difusi oksigen. Gitu untuk pertemuan kali ini ya. Karena habis ini bel ya. Pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini karena kalau di sana dia udah bahagia semua.